Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Irwan Susanto, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Bogor 01. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, nomor induk mahasiswa 42500131173, angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, soleh-soleha kelas 6B, jawab salam Bapak dengan penuh semangat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin dengar semangat paginya pada hari ini ya. Seluruhnya semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Bogor 1, hebat. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang ingin memimpin doa pada hari ini? Ya, Edan, silakan sini kanan. Bersiap. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih dengan yang sudah memimpin doa hari ini. Tepuk tangan dong buat Tiana. Baik anak-anakku semuanya, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Allah Maha Segalanya ya, dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum ke materi, Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya. Jawab Pak, nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Bagus. 2. Sebutkan Asmaul Husna yang telah kalian ketahui. Siapa? Izin menjawab Ya, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik. Terima kasih. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Ya, Diana? Jawab Pak.
Dengan cara memaafkannya, Pak. Dengan cara memaafkannya. Oke? Nomor 4. Kepada siapakah kita menggantungkan segala sesuatu? Ayo. Iya. Jika kita menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Yang terakhir, apa saja manfaat dari sikap saling memaafkan? Menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa dengki dalam hati kita. Baik, bagus sekali ya. Jawabannya kalian dari pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya, ya. Yang pertama kita bahas di pembelajaran hari ini Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara yang artinya menutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa makhluk. Kata dasar Ghafara dapat membentuk menjadi kata yang beragam. Yang pertama, kalian lihat, istighfar, ya, permohonan ampun. 2, maghfirah, ampunan. 3, gufron, ampunan. Gufrah, alat penutup. Ghafur, pengampun. Yang terakhir, ghafir, yang menutup. Selanjutnya anak-anakku, bagaimana cara meneladani Al-Ghaffar? Dengan cara apa, Pak? Membiasakan diri untuk menutup aib sesama teman. Apabila kita mengetahui kesalahan, kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain, sekecil apapun kesalahan tersebut, kita tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui banyak orang. Nah, ini ya, dari pembelajaran ini anakku semuanya, kita harus bisa menutupi ya apapun kesalahan teman kita. Ya, biar apa? Ya biar tadi itu kita bisa meneladani sifat Al-Ghaffar, bukan malah disebarkan. Ya, sekarang banyak sekali kejelekan, keburukan teman kita, nggak malah kita tutupi, malah kita umbar, ya, malah kita sebarkan. Apalagi sekarang zamannya medsos, bisa disebarkan melalui video, ya. Selanjutnya anakku semuanya, al-afu. Al-afu berasal dari kata afu yang artinya menghapuskan, menghilangkan, bisa melenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa-dosa makhluk, ya, menghapus lebih kuat daripada menutup. Bagaimana cara meneladani anakku semuanya? Ya. 1, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. 2, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati. 3, tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Ya, yang ketiga ini yang paling susah. Sudah maafan, ya, sudah salaman, tapi dalam hati kita masih ada rasa dendam. Baik, anakku semuanya. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wahid yang artinya Allah Maha Tunggal. Al-Wahid artinya zat tunggal, sendiri tanpa ada orang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dijelaskan yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, ciri-ciri orang yang mengimani keesaan Allah: 1, selalu mengucapkan la ilaha illallah. 2, selalu melaksanakan sholat wajib atau yang disebut sholat 5 waktu. Apa aja? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang meminta apapun, ya, meminta, ya Allah berikan hamba ini otak yang cerdas, berikan orang tuaku kesehatan,
berikan rezekinya yang lancar hanya kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Dan yang kelima, fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang terakhir yaitu anak-anakku semuanya soleh-soleha kelas 6B As-Samad. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Samad, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. As-Samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Tidak hanya kepada manusia saja, namun semua makhluk hidup bergantung kepada Allah dengan caranya masing-masing. Selanjutnya bagaimana cara meneladaninya? Iya. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Contoh, ketika kita sholat wajib, ya, ketika mau takbiratul ihram harus sungguh-sungguh, ya. Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan bahwa kita, ya, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita terbaik. Saya ingin jadi guru, Pak. Wow. Gantiin Bapak, tidak apa-apa, jadi guru agama, ya. Pak, saya ingin menjadi dokter, Pak. Pak, saya ingin jadi tentara. Pak, saya ingin jadi pilot. Banyak sekali cita-cita kalian, ya. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah. Selanjutnya anak-anakku, nah di sini ya, kesimpulan bahwa meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Waqid dan As-Samad. Satu, kita harus memaafkan kesalahan dan kejelekan orang lain terhadap kita. Pak, saya pernah dicaci sama orang tersebut. Dah, diam aja. Jangan orang lain. Diam aja, ya. Sambil doakan semoga orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Berusaha menutup kesalahan orang lain, ya. Apapun kesalahan teman kita, ya, kita harus bisa menutup. Jangan malah disebar, bukan orang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta segala sesuatu dan menggantungkan harapan. Tadi ya. Yang terakhir, bersungguh-sungguh memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, setelah Bapak menjelaskan Asmaul Husna tadi, yang pertama yaitu apa? Al-Ghaffar. Yang kedua, Al-Afu. Yang ketiga, Al-Waqid. Yang keempat, As-Samad. Nah, selanjutnya anak-anakku, ya, tugasnya yaitu kalian memecahkan masalah. Kalian pecahkan masalah tersebut berkelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ini ya. Ini contoh misal lembar kerja peserta didik kelompok 1, ya, model pembelajaran problem based learning, gitu ya. Nama kelompok yang ditulis. Nah, ini masalah. Ini sebagai contoh ya. Masalah atau skenario pembelajaran. Di sekolah, Rani dan Siti bertengkar karena Siti menuduh Rani mengambil pensilnya. Setelah guru membantu mencari, ternyata pensil Siti tertinggal di perpustakaan. Siti meminta maaf, tapi Rani masih marah dan tidak mau membicarakan dengan Siti atau mau bicara dengan Siti. Jika kamu berada di posisi Rani, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang pertama, ya, analisis masalah. Tulislah masalah utama yang terjadi dalam cerita di atas, ya, dan kalian bisa saling kerjasama, ya. Yang kedua, apa akibatnya jika Rani tidak mau memaafkan Siti?
Selanjutnya hubungkan dengan kehidupanmu. Ya, tuliskan contoh sikap yang bisa kamu lakukan untuk meneladani sifat al-ghafar. Contoh sikap di sekolah, sebutkan 3 aja. Kalian boleh berdiskusi. Begitu juga contoh sikap di rumah. Yang ketiga tugasnya yaitu solusi dan refleksi. Bagaimana sebaiknya Rani bersikap kepada Siti agar meneladani sifat al-ghafar. Tuliskan perasaanmu jika kamu bisa memaafkan kesalahan kamu. Yang terakhir ada refleksi akhir. Tuliskan 1 kalimat tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini saya belajar bahwa nanti bisa kalian berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Ya, untuk kelompok 1 al-ghafar. Ya, kelompok 2 al-afu. Baik. Kelompok 3 al-wahid. Kelompok 4 as-somad. Dari sini cukup jelas dari penjelasan Bapak? Bisa dipahami? Bisa. Bapak akan memberikan lembar kerja kalian ya per kelompok. Ntar kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Ya, Bapak harap semua kelompok yang lain yang tidak presentasi bisa mengapresiasi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, kelompok 1 al-ghafar. Silakan kerjakan dengan baik ya. Silakan berdiskusi dengan baik. Dua kelompoknya. Kelompok 2. Silakan berdiskusi dengan baik. Ya, meneladani asmaul husna al-afu. Kelompok 3 meneladani asmaul husna al-wahid. Ya, silakan dikerjakan di kerja kelompok yang baik. Yang keempat as-somad, asmaul husna as-somad. Ya, silakan kerjakan dengan baik. Berkelompok. Ya, diskusikan dengan baik. Kalau ada yang merasa kesusahan, boleh ditanyakan sama Bapak ya. Kan kerja kelompok dibaca dulu masalahnya. Silakan dibaca dulu masalahnya, setelah itu kerja kelompok dengan dulu. Silakan dibaca dulu masalahnya. Silakan diskusikan.
Nah. Ya, boleh. Siap presentasi. Wow. Yes, semangat, semangat, semangat. Semuanya hadap ke depan. Ya, siap semuanya, mantap, mantap ya. Yuk kita belajar bersama-sama memetakan masalah ya. Bapak panggil dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Siapa mau presentasi? Diana? Silakan Diana. Kelompok 2. Kelompok 2 besar Diana. Kelompok 2 ini ya masalahnya ya. Agak sini biar temennya pada tahu ini skenario permasalahan. Yang kencang. Salam dulu. Sebelumnya kasih tepuk tangan dong buat kelompok 2. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, yaitu kelompok Al-Abu. Hari ini saya akan membacakan masalah. Ani merupakan air berbumbu pelajaran geografi. Buku itu menjadi basah dan kotor, tapi sangat parah. Walaupun Ani sudah meminta maaf, beberapa hari kemudian Ani membantu Raffi saat jatuh di lapangan. Raffi mulai merasa bersalah karena belum memaafkan hati. Jika kamu menjadi Raffi, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar meneladani sifat anakmu? Analisis masalah. Masalah utama yang terjadi dalam cerita di atas, yaitu adalah Andi merupakan air ke buku pelajaran milik Raffi. Apa akibatnya jika Raffi tetap tidak mau memaafkan Andi? Andi akan mempunyai dendam pada Raffi karena tidak mau dimaafkan. Terus lanjut. Tulislah contoh sikap yang bisa kamu lakukan untuk meneladani sifat Al-Afu. Sikap di sekolah adalah menghapuskan kesalahan teman. Terus, sikap di rumah adalah memaafkan adik yang berbuat salah. Bagaimana sebaiknya Raffi bersikap kepada Andi agar meneladani sifat Al-Afu, memaafkan Andi dan tidak menyimpan dendam? Bagaimana perasaanmu jika kamu bisa memaafkan kesalahan temanmu? Saya merasa senang dan lega. Hari ini saya belajar bahwa memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu sikap meneladani Al-Afu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Kelompok 2, silakan duduk. Bapak panggil dari kelompok 4. Silakan Aman. Nah, ini ya. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang bernama Asoma. Masalah skenario pembelajaran. Ketika Udin sedang menghadapi ujian, ia merasa cemas karena belum siap. Ia mencoba meminta bantuan teman-temannya, tapi tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya Udin berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberi ketenangan dan kemudahan. Setelah itu, ia merasa lebih tenang dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman Udin tentang makna Asoma? 1. Analisis masalah. Tulislah masalah utama dari kisah di atas. Masalahnya adalah Udin merasa cemas karena ia belum siap untuk ujian. Mengapa Udin baru merasa tenang setelah berdoa kepada Allah? Karena hatinya merasa tenang karena berdoa untuk meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap di sekolah. Contoh meneladani Asoma dari sekolah adalah beribadah bersama-sama. Contoh sikap di rumah adalah sering mengucapkan istighfar.
solusi dan refleksi diri. Apa yang akan kamu lakukan ketika menghadapi masalah berat? Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang asma? Yaitu senang karena bisa memahami asmaul husna asma. Hari ini saya belajar bahwa meneladani sifat asma dapat membuat kita menjadi lebih tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dari kelompok 1. Wow. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Al-Ghafar. Masalah di sekolah, Rani dan Siti bertengkar karena Siti menuduh Rani mengambil pensilnya. Setelah guru membantu mencari, ternyata pensil Siti tertinggal di perpustakaan. Siti meminta maaf, tetapi Rani masih marah dan tidak mau bicara dengan Siti. Jika kamu berada di posisi Rani, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Analisis masalah. Tulislah masalah utama yang terjadi dalam kisah di atas. Siti menuduh Rani mengambil pensilnya. Apa akibatnya jika Rani tidak mau memaafkan Siti? Masalahnya akan menjadi panjang dan tidak akan selesai. Tuliskan contoh sikap yang bisa kamu lakukan untuk meneladani sifat Al-Ghafar. Contoh sikap di sekolah, menutupi aib teman. Contoh sikap di rumah, tidak membicarakan kesalahan tetangga. Solusi dan refleksi diri. Bagaimana sebaiknya Rani bersikap kepada Siti agar meneladani sifat Al-Ghafar? Rani sebaiknya tidak membicarakan kesalahan Siti kepada orang lain. Tuliskan perasaanmu jika kamu bisa memaafkan kesalahan temanmu. Saya merasa lega. Tuliskan satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini saya belajar bahwa membiasakan diri untuk menutupi aib sesama teman adalah cara untuk meneladani Al-Ghafar. Sekian dari kelompok Al-Ghafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir Bapak panggil dari kelompok 3. Silakan maju perwakilan. Siapa? Akila. Silakan Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Al-Abu akan menjelaskan masalah sebenarnya pembelajaran. Di sekolah, Siti mempunyai teman bersama Lina. Lina sering berkata bahwa semua agama sama saja dan semua Tuhan itu satu. Siti merasa bingung. Dia tahu dalam Islam hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa atau Al-Wahid. Tapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal itu dengan baik kepada Lina. Menurutmu bagaimana sebaiknya Siti menjelaskan makna Al-Wahid kepada Lina tanpa menyinggung perasaannya? 1. Analisis masalah. Tulislah masalah utama yang terjadi dalam cerita di atas. Lina merasa semua agama sama saja dan semua Tuhan itu satu. Siti ingin menjelaskan makna Al-Wahid kepada Lina dengan cara yang baik. Mengapa pemahaman tentang Al-Wahid penting bagi seorang muslim? Penting karena agar ada berdoa dan meminta kepada Allah, karena Allah Maha Tunggal. Tuliskan contoh terbaru yang menunjukkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Contoh sikap di sekolah, mengerjakan soal ulama dengan mandiri. Contoh sikap di rumah, menyiapkan perlengkapan dengan mandiri. Berdoa hanya kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, beribadah bersama keluarga. Contoh sikap di sekolah, menjawab soal dengan mandiri. Solusi dan bagaimana sebaiknya Siti
kepada Allah yang Maha Esa, beribadah menjadi lebih fokus terhadap Allah dan versi akhir. Tuliskan satu kalimat tentang ajaran hari ini. Saya belajar Al-Wahid dengan cara selalu mengucapkan la ilaha illallah dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih presentasi dari kelompok Al-Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Baik, anak-anak hebat seluruhnya. Bapak ingin tahu semangatnya dulu nih. Kita ulang lagi ya, semangat pagi. Baik, anak-anak hebat 6B ya. Seluruhnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa selesaikan dengan baik ya. Ada masalah, kalian bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik ya. Jadi Bapak simpulkan, 1 adalah dari Al-Wafa. Yang pertama yaitu tadi apa? Belajar untuk menutupi aib orang lain, memburukan orang lain. Itu anakku ya. Yang kedua ya, al-afu. Berarti kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bagus. Al-wahid ya. Kita sudah meneladan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah lah yang Dia Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga yang terakhir as-somad. Anakku semuanya, kepada Allah lah kita bergantung. Allahus somad. Anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Kalian sudah merefleksi sendiri tadi per kelompok masing-masing. Semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.